cerita kisah silam tak terbukti nyata, bukan turunan dari Nabi. DNA beda jauh sekali, suka bikin kasus tak ada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim di balik layar. Dalam ini kesempatan, kami tim di balik layar ingin menampilkan satu video yang mana beliau ini membahas dalam akhir-akhir ini polemik nasab yang sudah mulai jelas dikarenakan semakin hari semakin banyak orang yang mendukung Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Dalam ini kesempatan, kami dari tim di balik layar ingin mengulas kisah ini. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampailah akhirnya kita pada satu kesimpulan yang mana ini menurut orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani adalah satu kebenaran yang harus didukung agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami di sini, mengapa Mas Deddy Corbuzier tidak ikut membahas ini? Sedangkan menurut kami beliau ini sangat gemar sekali membahas sesuatu yang lagi viral di masyarakat. Maka wajarlah kami bertanya-tanya tentang ini. Jika teman-teman tahu jawabannya, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar kami tambah semangat dalam membuat konten edukasi untuk masyarakat. Dalam ini kesempatan, kami juga akan menampilkan sedikit cuplikan video dari seorang YouTuber yang mana beliau ini juga mempertanyakan masalah ini. Selamat menyaksikan. Banyak isu yang dibahas di podcast Bang Deddy Corbuzier. Isu-isu terkait isu politik, isu agama, isu organisasi ormas Islam, isu olahraga, dan sebagainya. Biasanya isu kalau sudah trending di sosial media, maka podcast Deddy Corbuzier itu akan menghadirkan salah satu sosok yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, banyak dari sisi politik banyak yang sudah berbicara di podcast Bang Deddy Corbuzier itu, seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, ada Bapak Mahfud MD, ada banyak lah. Jadi tidak bisa kita sebut satu persatu karena saking banyaknya para tokoh-tokoh politik yang berbicara di podcast tersebut. Kemudian juga dari sisi ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama itu banyak yang sudah berbicara di podcast tersebut ya. Ya, seperti Kiai Fathur Razi itu juga sudah pernah berbicara di situ. Ada banyak tokoh-tokoh yang berhubungan dengan ormas-ormas Islam. Bahkan juga tokoh Habib pun juga sudah banyak yang berbicara di podcast Bang Deddy Corbuzier ini. Seperti Habib Gribu, Habib Hussein Ja'far, ada juga Habib Hussein Ba'agir, dan banyak yang lainnya juga. Intinya ada banyak isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait itu isu yang berhubungan dengan kebangsaan, negara Indonesia, Nusantara, ketokohan. Itu juga banyak dibahas di podcast Deddy Corbuzier. Terutama ketika isu itu sudah mulai tensinya agak panas di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret dari adanya polemik atau isu yang ada. Dan yang baru-baru ini yang dibahas oleh Mas Deddy Corbuzier itu pun juga karena sudah tensi masyarakat sudah mulai membutuhkan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait seperti kasus Vina itu ya. Juga dibahas di podcast Bang Deddy Corbuzier. Juga memang itu sesuai dengan jargon ataupun tulisan yang ada di deskripsi channel Mas Deddy Corbuzier, yaitu mengajak para penonton untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Selain juga beliau sebagai seorang podcaster, beliau sebagai seorang letkol tituler ya, yang pernah disematkan oleh Bapak Prabowo
di saat beliau menjabat sebagai Menhan. Deddy Corbuzier dinilai mempunyai kemampuan di dalam komunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kanal YouTube-nya yang cukup besar, dan itu sangat efektif sekali untuk menyampaikan pesan dan edukasi kepada masyarakat umum. Namun pertanyaannya, sekarang ini kan Indonesia lagi mengalami sebuah isu yang cukup cukup panjang sekali. Entah isu ini akan berhenti sampai kapan. Padahal isu ini sudah hampir 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih isu ini mencuat ke permukaan. Diawali dari tesis Kiai Haji Imaduddin yang meneliti tentang nasab Habib Ba'alawi ini ternyata tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai seperti yang sering diakui oleh para Habib Ba'alawi bahwa mereka adalah sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan Habib Ba'alawi ini mengklaim dirinya adalah nasab Rasulullah paling sahih. Namun ini faktanya cukup cukup mengejutkan ya. Ternyata selama ini yang kita cinta ini tidak sesuai ya, tidak sesuai. Ibarat kita itu mencintai seorang istri, kita sudah menikahi seorang istri, mencintai, mengorbankan segalanya, mencurahkan kecintaannya, bahkan tidak hanya sekedar materi yang siap untuk dikorbankan, bahkan nyawa sekalipun siap dikorbankan. Namun setelah kita nikahi, ada fakta yang cukup mengejutkan bahwa ternyata istri kita itu bukan perempuan. Ternyata bukan perempuan ya, alias cantik luarnya saja, perempuan luarnya saja, tapi di dalamnya itu ada benjolannya. Nah itu fakta ataupun fenomenanya sekarang tentang nasab Ba'alawi. Memang awalnya dari masalah nasab, tetapi merembet banyak hal tentang doktrin-doktrin Habib. Mungkin saya tidak bisa jelaskan satu persatu bagaimana doktrin-doktrin para Habib ini, karena memang video-videonya sudah menyebar sangat masif sekali di tengah-tengah masyarakat. Namun ada fakta yang cukup menarik dan ini sangat layak sekali untuk dibahas. Untuk apa? Untuk memberikan pesan dan edukasi kepada masyarakat umum. Ini loh, ada permasalahan yang sangat urgent sekali terkait Indonesia, terkait bangsa ini, yaitu tentang pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, klaim-klaim sejarah, klaim-klaim makan, baik sejarah Nusantara, sejarah Wali Songo, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, banyak. Nah sekarang tokoh-tokoh Nusantara, kiai-kiai banyak yang sudah menyuarakan itu. Atas keresahan ini banyak yang sudah menyuarakan, bahkan tingkat channel Bang Haji Roma Irama pun juga sekarang sudah masif membahas tentang polemik atau isu yang sekarang ini lagi panas-panasnya. Sekarang ini kita timbul tanya, kenapa Mas Deddy Corbuzier tidak terketuk untuk mengangkat ini, membahas isu ini, membahas polemik ini dalam podcastnya. Ya paling tidak menghadirkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan adanya polemik ini, ya seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman, ada Kiai Abbas Buntat, atau siapa sajalah. Apakah isu nasab ini tidak cukup untuk menggelitik Mas Deddy Corbuzier? Atau mungkin karena Mas Deddy Corbuzier tidak dengar bahwa sekarang ini ada polemik ini, ada isu ini? Apakah Mas Deddy tidak dengar kira-kira ya? Atau mungkin Mas Deddy Corbuzier itu takut untuk membahas ini karena mungkin kurang menguntungkan dari sisi finansial, justru malah sebaliknya yang akan merugikan dari sisi hubungannya dengan para Habib Ba'alawi. Karena kita tahu bahwa Mas Deddy Corbuzier itu juga orang muhibbin ya, ada para Habib Ba'alawi. Oke lah, ini bukan masalah muhibbin atau tidak, tetapi ini masalah bangsa ini tentang banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Jadi
kita melihat diamnya Mas Deddy Corbuzier ini, banyak orang yang bertanya-tanya apakah Mas Deddy Corbuzier ini juga tidak ada keberanian untuk mengangkat isu ini, atau karena tidak diperbolehkan oleh guru spiritualnya. Siapa guru spiritual Mas Deddy Corbuzier? Ya, itu Gus Miftah. Dimana kita ketahui bahwa Gus Miftah itu adalah salah satu muhibbin Habib Ba'alwi. Ya, untuk tidak membahas ini bisa jadi sampai kapanpun Mas Deddy tidak akan membahas masalah polemik ini. Walaupun isu ini sangat penting sekali diketahui oleh masyarakat akan kebenarannya. Nah, pertanyaan yang terakhir buat Mas Deddy Corbuzier, apakah deskripsi itu sudah tidak relevan lagi? Artinya mengajak penonton untuk kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Artinya banyak orang yang sekarang ini cara berpikirnya sudah mulai tidak sehat, artinya lumpuh karena tidak punya keberanian untuk membahas isu nasab Habib Ba'alwi. Mantap. Cerita kisah silam tak terbukti nyata, bukan turunan dari Nabi. DNA beda jauh sekali, suka bikin kasus tak ada henti. Catatan pustaka tak dapat bukti, jeda riwayat 5 abad lebih. Tokoh palsu kini mengulang lagi. Buatlah wahai pengaku palsu, mengaku cucu bukti tak ketemu. Radikal sikapmu ajak berontak, hina pemimpin ulama disentak. Di negeri tercinta jangan huru hara, caci maki bukan cara kita. Indonesia penuh damai bangsa, jadi kontol tunjuk jalan cinta. Revolusi bukan dengan kata kasar, mari bersatu tanpa gundah gulana. Tobatlah wahai pengaku palsu, mengaku cucu bukti tak ketemu. Radikal sikapmu ajak berontak, hina pemimpin ulama